Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Indah Rama Putri dengan NIM 220291140 dan teman-teman saya. Saya Putri Anggraini Damanit dengan NIM 22029089. Saya Intan Kirata Maulida dengan NIM 22029076. Saya Randy Kurniawan dengan NIM 22029095. Nah, pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai media batang kuesioner atau kuesioner rods. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang. Seiring perkembangan teknologi, pembelajaran semakin banyak memanfaatkan media digital dan alat elektronik. Namun, keberadaan alat fisik seperti batang kuesioner tetap relevan dan dalam memberikan pendekatan yang unik dan efektif dalam pembelajaran matematika. Batang kuesioner yang pertama kali dikembangkan oleh Georges Kuesioner pada tahun 1952 ada alat pembelajaran yang terdiri dari batang-batang kayu berwarna dengan panjang yang berbeda-beda, digunakan untuk menggambarkan konsep matematika secara konkret dan visual. Pentingnya batang kuesioner dalam konteks pengembangan media pembelajaran adalah alat ini membantu siswa memahami konsep matematika dengan lebih baik, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan menggali pemikiran abstrak. Dalam era di mana perkembangan teknologi mendominasi pembelajaran, penting untuk mengakui kontribusi yang signifikan yang dimiliki alat fisik seperti batang kuesioner dalam pendidikan matematika. Laporan ini bertujuan untuk menjadi sumber referensi yang berguna dalam pengembangan media pembelajaran di bidang pendidikan matematika. Dengan pemahaman mendalam tentang manfaat batang kuesioner dan bagaimana alat ini dapat diintegrasikan ke dalam beragam pendekatan pembelajaran, kita dapat memberikan panduan yang berharga bagi pendidik dan pengembang media pembelajaran untuk memaksimalkan penggunaan alat ini dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berkontribusi pada pengembangan media pembelajaran yang lebih efektif dan bermanfaat dalam konteks pendidikan matematika. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan mengenai konsep batang kuesioner yang akan dijelaskan oleh Randy. Pada Randy dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar operasi bilangan pecahan, termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada media batang kuesioner. Nah, konsep operasi bilangan pecahan dalam konteks media batang kuesioner adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk menggambarkan, memvisualisasikan, dan memahami operasi matematika dasar pada bilangan pecahan secara lebih konkret. Media ini terdiri dari batang-batang berwarna dengan panjang yang berbeda, yang mempresentasikan bilangan pecahan. Dalam penjumlahan pecahan, misalnya peserta didik itu dapat menggunakan batang kuesioner dengan panjang sesuai dengan penyebut pecahan dan dengan mudah melihat cara operasi ini dilakukan dengan memadukan batang-batang tersebut. Penggunaan media batang kuesioner juga memfasilitasi pemahaman penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam hal ini, peserta didik dapat menjumlahkan ataupun mengurangkan panjang batang kuesioner yang mewakili pecahan yang ditambahkan ataupun dikurangkan dari panjang batang yang mewakili pecahan asal. Ini memungkinkan mereka untuk secara visual memahami proses pengurangan ataupun penjumlahan pada pecahan yang mengintegrasikan ke dalam pemecahan masalah matematika. Selain itu, media batang kuesioner juga sangat berguna dalam perkalian dan juga pembagian pecahan. Peserta didik dapat menggunakan batang kuesioner untuk mewakili setiap pecahan dalam operasi perkalian juga pembagian dan menggambarkan dengan jelas bagaimana perkalian ini dilakukan. Ini memungkinkan mereka untuk memahami hubungan antara pecahan dengan bilangan bulat dan bagaimana operasi perkalian atau pembagian mempengaruhi besar hasil keseluruhannya. Jadi keseluruhannya media batang kuesioner adalah alat yang kuat untuk membantu peserta didik membangun dasar yang kuat dalam operasi bilangan pecahan dengan pendekatan yang lebih visual dan konkret. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Randy. Selanjutnya yaitu alat, bahan, dan cara pembuatan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan dalam pembuatan media batang kuesioner yang akan dijelaskan oleh Intan. Kepada Intan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan media batang kuesioner. Untuk alatnya yaitu terdapat gunting, cutter, serta penggaris, pena, alat lem tembak. Kemudian bahannya yaitu kami menggunakan 2 karton jerami, 1 styrofoam. Styrofoam yang kami gunakan adalah styrofoam warna kuning, 1 double tip, kain flanel, 1 lem fox, lem tembak atau lem bakar, kotak sepatu bekas, perekat, dan juga kertas marmer yang terdiri dari warna putih, merah, hijau, ungu, kuning, hijau tua, hitam, coklat, biru, serta orange. Baiklah, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Intan. Selanjutnya yaitu cara pembuatan media batang kuesioner yang akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Pada cara pembuatan batang kuesioner kami, yang pertama yaitu dengan mengukur karton jerami sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Yang mana pada satu satuan berukuran 3x3 dengan warna putih berjumlah 20 buah. Satuan buah berukuran 3x6 dengan warna merah berjumlah 20 buah. Satuan 3 berukuran 3x9 dengan warna hijau muda sebanyak 20 buah. Satuan 4 berukuran 3x12 dengan warna ungu berjumlah 20 buah. Satuan 5 dengan ukuran 3x15 berwarna kuning dengan jumlah 20 buah. Satuan 6 berukuran 3x18 dengan warna hijau tua sebanyak 10 buah. Satuan 7 berukuran 3x21 berwarna hitam sebanyak 10 buah. Satuan 8 berukuran 3x24 dengan warna coklat sebanyak 10 buah. Satuan 9 berukuran 3x27 berwarna biru sebanyak 10 buah. Dan yang terakhir satuan 10 dengan ukuran 3x30 cm dengan warna oranye sebanyak 10 buah. Untuk langkah kedua yaitu kami potong jerami sesuai ukuran yang telah diukur sebelumnya yang terdapat pada tabel, maka menghasilkan batang-batang seperti pada gambar ini. Langkah yang ketiga yaitu dengan melapisi karton jerami yang sudah digunting dan diukur tadi dengan kertas marmer sesuai warna yang telah ditentukan pada tabel di atas. Seperti hasilnya akan menjadi seperti pada gambar. Langkah keempat, memotong kain flanel dengan ukuran 90 dikali 65 cm lalu bungkus styrofoam dengan kain flanel. Maka akan menjadi pada gambar yaitu styrofoam yang sudah dibungkus dengan kain flanel, dan juga pada langkah 5 yaitu melekatkan perekat pada kain flanel dengan menggunakan lem tembak. Ini ada yang hitam tersebut adalah perekatnya. Lalu memberi judul pada alas yang telah dibuat tadi yaitu media kuesioner rods. Yang ketujuh, melapisi kotak sepatu dengan kertas marmer sebagai wadah penyimpanan batang kuesioner. Jadi nanti wadah ini digunakan untuk menyimpan batang kuesioner yang sudah kita buat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Putri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara penggunaan batang kuesioner. Yang pertama yaitu penjumlahan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu siapkan batang kuesioner. Yang kedua, satu kotak pada batang kuesioner bernilai 1 satuan. Contoh soalnya seperti 4/3 ditambah 1/3. Nah, selanjutnya kita letakkan pada pecahan pertama batang berwarna ungu dan di bawahnya batang berwarna hijau. Dan letakkan secara berdempetan seperti yang sudah dijelaskan oleh Putri tadi. Batang berwarna ungu itu merupakan batang dengan 4 satuan dan batang berwarna hijau itu bernilai 3 satuan. Nah, selanjutnya kita letakkan pada pecahan kedua batang berwarna putih dan di bawahnya batang berwarna hijau juga secara berdempetan.
Nah, karena batang berwarna putih itu merupakan satu satuan dan batang berwarna hijau merupakan 3 satuan. Nah, langkah yang keempat, karena penyebutnya sama, kita ambil satu batang kuesioner saja untuk penyebutnya, yaitu 3 satuan, yaitu batang berwarna hijau. Selanjutnya, kita ambil batang kuesioner untuk pembilang pada soal, yaitu 4 satuan batang berwarna ungu dan 1 satuan yaitu batang berwarna putih. Karena penyebutnya sama, maka kita letakkan pembilang pertama dan kedua di atas penyebut yang sudah kita sediakan. Selanjutnya, cari batang kuesioner yang sama panjang dengan jumlah kedua pembilang, yaitu 5 satuan batang berwarna kuning. Nah, sehingga diperolehlah hasil dari penjumlahan 4/3 ditambah 1/3, yaitu 5/3. Selanjutnya kita masuk ke aturan main pengurangan yang akan dijelaskan oleh Intan. Kepada Intan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan aturan main pada pengurangan. Langkah yang pertama yaitu kita siapkan batang kuesioner. Selanjutnya, satu kotak pada batang kuesioner bernilai satu satuan. Contohnya yaitu 5/3 dikurang 1/2. Yang mana dapat kita lihat di pada soal yaitu terdapat perbedaan penyebutnya. Maka yang pertama yaitu kita letakkan pada pecahan pertama batang berwarna kuning dan di bawahnya batang berwarna hijau. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa batang berwarna kuning yaitu bernilai 5 satuan dan batang berwarna hijau bernilai 3 satuan. Kemudian kita letakkan secara berdempatan. Selanjutnya kita letakkan pada pecahan kedua batang berwarna putih yaitu bernilai 1 satuan dan di bawahnya atau penyebutnya batang berwarna merah yaitu bernilai 2 satuan secara berdempatan. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu karena penyebutnya belum sama, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Yaitu salah satu pecahan penyebutnya 3 satuan yakni batang berwarna hijau. Dan satunya lagi yaitu 2 satuan yaitu batang berwarna merah. Kemudian kita dempetkan kedua batang kuesioner yang merupakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Yang dapat kita lihat bahwa kedua batang tersebut tidak sama panjang. Maka dari itu harus kita tambahkan sehingga mereka sama panjang sampai kedua batang itu berdempetan. Selanjutnya kita tahu bahwa panjang kedua batang tersebut telah sama ketika 3 satuan yaitu batang berwarna hijau ditambahkan sekali lagi dan 2 satuan yaitu batang berwarna merah ditambahkan 2 kali sehingga mereka sama panjang saat 6 satuan yaitu batang berwarna hijau tua. Maka kita dapatkan kedua pecahan itu penyebutnya yaitu adalah 6 satuan yaitu batang berwarna hijau tua. Kemudian langkah yang kelima yaitu karena kita telah mendapatkan penyebutnya yaitu 6, maka pada pecahan pertama kita kalikan 5/3 dengan 2 agar penyebutnya menjadi 6 satuan. Pada pecahan kedua kita kalikan 1/2 dengan 3 agar penyebutnya menjadi 6 satuan. Sehingga didapatkan yaitu 10/6 dikurang 3/6. Karena penyebutnya sama, maka kita letakkan pembilang pertama dan kedua di atas penyebut yang sudah disediakan. Setelah itu, kita dempetkan pembilang pertama dengan kedua. Selanjutnya, cari batang kuesioner yang sama. Maka kita dapatkan yaitu angka 7 satuan yaitu batang berwarna hitam. Sehingga diperoleh hasil dari pengurangan 10/6 dikurang 3/6 yaitu 7/6. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Intan. Selanjutnya yaitu aturan main pada perkalian yang akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah cara bermain operasi perkalian pada batang kuesioner. Yang pertama, menyiapkan batang kuesionernya. Yang kedua, mengalihkan pembilang pertama dengan pembilang kedua dengan cara meletakkan batang kuesioner pembilang pertama sebanyak pembilang kedua. Yang ketiga, mengalihkan penyebut. Yang ketiga, mengalihkan penyebut pertama dengan penyebut kedua dengan cara meletakkan batang kuesioner penyebut pertama sebanyak
penyebut kedua. Mohon maaf, ini ada terjadi kesalahan. Yang terakhir adalah mencari batang yang panjangnya sama dengan hasil perkalian dari pembilang dan penyebutnya tadi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya yaitu aturan main pembagian yang akan dijelaskan oleh Randy. Kepada Randy, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan aturan main dari pembagian. Jadi yang pertama itu sesuaikan pecahan pertama dengan batang kuesioner. Langkah kedua itu bandingkan penyebut pecahan pertama dengan pecahan kedua. Yang ketiga hasilnya dengan cara mengambil pembilang pecahan pertama dibandingkan atau dibagi dengan pembilang pecahan kedua. Sebagai contohnya yaitu 3/4 dibagi dengan 1/2. Nah, 3/4 ini diganti dengan 6/8. Itu pecahan yang senilai dengan 3/4. Sesudah itu 1/2 ini diganti dengan 4/8 agar senilai dengan 1/2. Untuk hasilnya ambil pembilang dari pecahan pertama dan ambil juga pembilang dari pecahan kedua. Jadi hasil dari 3/4 dibagi dengan 1/2 adalah pembilang pertama per pembilang kedua. Jadi hasilnya itu 6/4. Sekian dari saya memberikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Randy. Nah, itulah aturan-aturan main pada media batang kuesioner tersebut. Nah, selanjutnya untuk memperjelas aturan main batang kuesioner ini, kita akan masuk ke contoh-contoh soal yang akan ditampilkan pada video berikut. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, penjumlahan. Nah, dalam penjumlahan ini terdapat dua bentuk soal. Yang pertama, penjumlahan dengan penyebut yang sama, dan yang kedua, penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penjumlahan dengan penyebut yang sama. Misal contohnya 3/5 ditambah 4/5. Kita masukkan ke batang kuesionernya. Batang kuesioner hijau muda ini merupakan 3 satuan dan yang berwarna kuning sebagai 5 satuan. 3/5 ditambah 4/5, di mana yang ungu itu bernilai 4 satuan dan yang berwarna kuning itu 5 satuan. Nah, selanjutnya karena penyebutnya sudah sama-sama dengan 5, maka bisa langsung kita jumlahkan 3 ditambah dengan 4. Pertama kita letakkan dulu penyebutnya yaitu 5. Nah, terus kita masukkan 3 dan 4. Nah, setelah itu dari gabungan antara batang 3 dan batang 4 itu ternyata panjangnya sama dengan satu batang berwarna hitam, yaitu merupakan 7 satuan. Maka dapat kita simpulkan hasil dari 3/5 ditambah 4/5 yaitu 7/5. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Kita misalkan contohnya 1/2 ditambah 2/3. Nah, 1/2 dengan 2/3 itu penyebutnya beda kan? Nah, caranya seperti ini. Yang pertama 1/2, di mana batang berwarna putih itu bernilai 1 satuan dan yang berwarna merah itu bernilai 2 satuan, ditambah 2/3. Batang berwarna merah bernilai 2 satuan dan yang berwarna hijau muda itu bernilai 3 satuan. Nah, ini dari sini sudah terlihat kan bahwa penyebut 2 dan 3 ini berbeda. Untuk menyamakan penyebutnya, kita gunakan konsep untuk menyamakan panjang antara batang merah dan batang hijaunya. Yang pertama, kita susun dulu untuk batang hijau dan di bawahnya batang berwarna merah.
Nah, ini kan panjangnya masih belum sama kan? Nah, sampai batangnya itu akan sama panjang, itu akan kita tambah terus batangnya. Selanjutnya, kita tambahlah batang berwarna merah. Nah, ternyata masih belum sama panjang. Kita tambahkan lagi batang berwarna hijau muda ini. Nah, belum juga sama panjang kan? Kita tambah lagi batang berwarna merah. Nah, setelah 2 batang berwarna hijau dan 3 batang berwarna merah ini, barulah panjangnya sama. Nah, dari kita lihat panjang batang ini, ternyata panjangnya sama dengan satu batang berwarna hijau tua. Nah, sama kan? Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa pecahan ini itu penyebutnya kita samakan dengan 6, di mana batang berwarna hijau tua ini merupakan 6 satuan. Kita letakkan 6 satuan di sini. Nah, selanjutnya kita cari penyebutnya, pembilangnya. Nah, selanjutnya itu pecahan berapa yang jika penyebutnya 6 itu nanti akan sama nilainya dengan 1/2. Bisa dicari-cari angkanya sehingga nanti hasilnya jika penyebutnya 6 itu akan sama dengan 1/2. Nah, didapatkanlah ternyata 3/6 itu jika disederhanakan nanti hasilnya akan sama dengan 1/2. Selanjutnya yang 2/3. Pecahan berapa yang jika penyebutnya 6 akan sama nilainya dengan 2/3. Nah, didapatlah hasilnya yaitu 4/6. 4/6 jika kita sederhanakan itu nanti hasilnya akan 2/3. Nah, selanjutnya kita selesaikan karena penyebutnya sudah sama. 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Dan ternyata 7 itu sama dengan 1 batang berwarna hitam, di mana batang berwarna hitam ini merupakan 7 satuan. Jadi hasil dari 1/2 ditambah 2/3 yaitu sama juga dengan 7/6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengurangan pada media kuesioner. Seperti pada penjumlahan, pengurangan pada media kuesioner ini juga terdapat 2 macam, yaitu jika penyebutnya sama dan jika penyebutnya berbeda. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu penyebutnya yang sama terlebih dahulu. Contoh soalnya yaitu 8/5, yang mana 8 itu sama dengan batang berwarna coklat. Kita letakkan di pecahan pertama. 8/5 itu sama dengan batang berwarna kuning. Kemudian dikurang dengan 2/5. 2/5 yaitu nilai 2 itu adalah batang berwarna merah. Kemudian 5-nya itu batang berwarna kuning. Nah, selanjutnya karena kedua penyebutnya telah sama, maka kita dapatkan hasilnya yaitu penyebutnya penyebutnya yaitu 5 itu batang berwarna kuning, kita letakkan di bawah. Kemudian batang berwarna coklat yaitu angka 8 dikurang dengan 2. Itu 2. Kita letakkan di sini. Kemudian kita cari batang yang sisanya itu sama menghasilkan ini. Maka nilainya itu sama dengan batang berwarna hijau yang bernilai 6. Maka hasil dari 8/5 dikurang 2/5 yaitu 6/5. Baiklah, kita lanjut ke contoh yang keduanya yaitu dengan penyebut yang berbeda. Contoh soalnya yaitu 3/6 yakni batang berwarna hijau muda yaitu bernilai 3. Kemudian 6 yaitu batang berwarna hijau tua untuk pecahan yang pertama. Lalu dikurang dengan 1/3 yaitu satunya batang berwarna putih dan 3-nya itu batang berwarna hijau muda. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan antara penyebut yang pertama dengan penyebut yang kedua, yaitu kita letakkan 6-nya dulu, lalu kita samakan sehingga mereka menjadi sama panjang. Nah,
ternyata mereka sama dengan dua batang berwarna hijau muda sama dengan satu batang berwarna hijau tua. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu penyebutnya yaitu dengan 6 karena sama panjangnya. Selanjutnya kita cari hasil dari berapa nilai 3/6 yang penyebutnya juga 6. Karena 3/6 itu sudah penyebutnya 6, maka kita letakkan 3-nya pertama. Kemudian untuk bilangan yang kedua atau pecahan yang kedua, kita samakan penyebutnya yang berapa hasil 1/3 senilai jika penyebutnya 6. Maka yaitu hasilnya adalah 2/6. 2/6. Kemudian kita cari hasil ataupun lebih dari timpaan ini ataupun itu hasilnya itu 1 sama senilai dengan 1 atau batang berwarna putih. Maka hasil dari 3/6 dikurang 1/3 yaitu 1/6. Baiklah, selanjutnya adalah operasi perkalian. Nah, pada operasi perkalian metodenya akan sama, baik penyebutnya sama ataupun penyebutnya berbeda. Contohnya, pertama kita kasih contoh dengan penyebut yang sama. Misalnya 4/3, karena 4/3 batang ungu itu melambangkan 4 satuan dan batang warna hijau muda melambangkan 3 satuan. 4/3 dikali 2 itu adalah batang warna merah per 3 batang warna hijau. Nah, soalnya adalah 4/3 dikali 2/3. Nah, untuk pada metode perkalian ini kita akan mengalihkan dengan manual antara pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut. Nah, pembilangnya adalah angka 4 dan juga satuan 4 dan satuan 2. Nah, berarti satuan 4 ini ada sebanyak 2. Nih, 4 batang 4 ada sebanyak 2. Nah, dan penyebutnya adalah 3 dan 3. Nah, 3 dan 3 inilah yang kita kalikan. Berarti batang 3 ada sebanyak 3. Nah, hasilnya adalah kita cari batang yang panjangnya akan sama dengan pembilang dan panjangnya sama dengan penyebut. Nah, ternyata dua batang ungu itu panjangnya sama dengan satu batang berwarna coklat. Nah, batang berwarna coklat ini ternilai 8 satuan. Dan 3 batang berwarna hijau ternyata panjangnya sama dengan panjangnya sama dengan satu batang berwarna biru. Dan batang berwarna biru bernilai 9 satuan. Maka hasil dari 4/3 dikali 2/3 adalah 8/9. Selanjutnya, operasi perkalian dengan penyebut yang berbeda. Contoh soalnya 10/4 dikali 1/3. Batang warna oranye ini melambangkan 10 satuan, 10. Dan batang warna ungu melambangkan 4 satuan. Maka 10/4 dikali 1/3. Batang warna putih melambangkan 1 satuan. Dan batang berwarna hijau muda melambangkan 3 satuan. 10/4 dikali 1/3. Nah, caranya adalah pembilangnya kita kali dengan pembilang. Maka 10-nya kita letakkan sebanyak 1 kali. 1 kali. Lalu batang 4-nya sebanyak 3 kali. 1,
adalah, maaf, 3. Nah, maka hasilnya adalah 10 per 12. Karena ini batang 4-nya ada sebanyak 3, maka 4 dikali 3 adalah 12. Jika masih membingungkan dengan 3 batang ungu, kita bisa menggantinya dengan batang yang lebih simpel, yaitu 10 atau batang berwarna oranye dengan 2 batang berwarna merah. Maka satu batang berwarna oranye dengan satu batang berwarna merah hasilnya akan sama dengan batang warna ungu atau bernilai 4 satuan sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah 10 per 12. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi pembagian pada media kuesioner. Jadi saya akan memberikan 2 contoh soal. Yang pertama yang penyebutnya itu sama, yang kedua penyebutnya yang berbeda. Baik, yang pertama yang penyebutnya sama, contoh soalnya yaitu 5, kita ambil 5 satuan batang berwarna kuning dan 4 satuan batang berwarna ungu. Jadinya ini senilai dengan 5 per 4 dibagi dengan, kita ambil batang berwarna hijau itu 3 satuan dan kita ambil batang berwarna ungu 4 satuan. Jadi ini senilai dengan 3 per 4. Jadi soalnya itu 5 per 4 dibagi dengan 3 per 4. Nah, karena penyebutnya telah sama, maka untuk hasilnya itu kita bandingkan pembilang pada pecahan pertama ini dibagi atau dibandingkan dengan pembilang pada pecahan kedua. Jadi kita taruh nih pembilang pada pecahan pertama dibagi atau dibandingkan dengan pembilang pada pecahan kedua. Jadi hasil dari 5 per 4 dibagi dengan 3 per 4 itu hasilnya sama dengan 5 per 3. Untuk contoh soal yang kedua yaitu kita ambil 3 satuan batang berwarna hijau muda dan 4 satuan batang berwarna ungu dibagi sama 1 satuan batang berwarna putih dibagi dengan 2 satuan batang berwarna merah. Nah, jadi soalnya itu 3 per 4 dibagi dengan 1 per 2. Nah, karena penyebutnya itu berbeda, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, saya akan mengambil batang berwarna coklat dan akan mengambil batang berwarna hijau tua. Nah, ini kan senilai dengan 6 per 8. Ini 6 per 8 ini kan, nah ini kan bernilai 6 per 8 atau senilai dengan 3 per 4. Untuk 1 per 2 ini kita ambil batang berwarna coklat juga agar penyebutnya sama. Dan batang berwarna ungu. Jadi ini bernilai dengan 4 per 8. Jadi ini 4 per 8 ini kan senilai dengan 1 per 2. Nah, karena penyebutnya telah sama, maka kita bandingkan lagi pembilang dari pecahan pertama ini dengan pembilang dengan pecahan kedua. Jadi hasil dari 3 per 4 dibagi dengan 1 per 2 itu sama dengan
6 satuan batang berwarna hijau dan 4 satuan batang berwarna kuning. Jadi hasilnya itu adalah 6/4. Terima kasih. Baiklah, sekianlah video presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.